ketaatan kita kepada pemerintah kita. Selama pemerintah kita itu dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka ini bahkan penyebab masuk surga. Maka ini masalah yang kedua. Kemudian kita masuk kepada masalah yang ketiga. Masalah yang pertama tadi wajib taat kepada pemerintah. Tafsir dari ucapan Allah ulil amri yang rajih pemerintah. Yang kedua, ketaatan kepada pemerintah penyebab masuk surga, highway to heaven, bahkan the shortcut, jalan pintas untuk masuk surga dengan mudah. Dan perkara yang ketiga, ini adalah perkara yang penting. Dari tadi Ustadz ini bilang taat kepada pemerintah, taat kepada pemerintah. Bagaimana kalau pemerintahnya tidak baik? Bagaimana kalau pemerintahnya mengajak kepada kesyirikan, kekufuran? Inilah pembahasan yang akan kita bahas. Bahwa makna dari ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemerintah kalian. Dan di hadis yang kami sebutkan tadi dari Abi Umamah Al-Bahili, wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Dan taatilah Rabb kalian dan taatilah pemerintah kalian dengan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dan membayar zakat, maka masuklah surga Allah yang disediakan untuk kalian. Maka taat kepada pemerintah yang tipe bagaimana? Ini pembahasan kita yang ketiga. Jawabnya, taat kepada pemerintah kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang diinginkan ketaatan di dalam ayat tadi, wa ulil amri minkum, dengan catatan dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka mana dalilnya? Dalilnya telah datang di dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama, datang dari sahabat Imran ibnu Husain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari jalan Ayub an Muhammad ibn Sirin an Imrana ibni Husainin. Siapa yang bisa mengi'rab an Imrana? Kenapa Imrana? Agar saya bisa minum. Saya mau minum dari tadi. Tidak bisa. Apa i'rab Imrana? Bismillah. Taib, majrur. Imrana. Kita baca bukan Imrani. Mamnu minas saraf. Kenapa? Sebabnya. As-sabab al-illah. Karena al-alamiyah nama Imran dan ziyadah alif wan nun. Maka Imran, Sufyan, Marwan, akhirnya alif nun. Jika majrur dengan harfi jar seperti di sini an Imrana bukan an Imrani, an Sufyana bukan an Sufyani, an Marwana bukan an Marwani. Selesai dari soal jawab, jazakallah khair. Yang jelas bisa minum. Sekarang back to the lesson. Maka di dalam hadis Imran ibn Husain barakallahu fikum, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, fi maksiatillah diriwayat. Maknanya la ta'ata li makhluqin, tidak ada sama sekali. La di sini kalau kita kembali kepada i'rab, la nafilil jins. Ta'ata maknanya adalah nakirah yang syaratnya masuknya nafilil jins harus kepada nakirah seperti la ilaha illallah. La ta'ata, tidak ada ketaatan sama sekali, tidak boleh taat bahkan. La ta'ata li makhlukin, kepada makhluk, fi maksiatil khaliq, di saat makhluk itu mengajak kepada kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran, kesyirikan kepada penciptanya. Masih berapa menit agar saya tahu jarak waktu? Ada 10 menit lagi, Pak? Ada. Agar bisa selesai dalam 10 menit. Maka di dalam hadis ini, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada yang namanya taat kepada pemimpin-pemimpin kita yang tadi kita sebutkan ketaatannya menyebabkan masuk surga dan bahkan wajib seperti di ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada taat di sini. Di saat apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin, presiden,
ataupun gubernur, ataupun pemimpin bahkan yang lebih kecil seperti Pak RT, Pak Lurah, dan sebagainya, selama mengajak kepada kemungkaran, kesyirikan, penyembahan berhala, melaksanakan peribadatan budaya yang sudah termatikan, dihidupkan kembali, kemudian menyembah kepada dewa laut, ataupun Nyi Roro Kidul, ataupun apa namanya, disembelih dari kerbau-kerbau, dilarung ke laut, maka tidak boleh taat kita kepada pemimpin tersebut. La ta'ata li makhlukin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Dan pemimpin negeri dari makhluk. Pemimpin kelurahan dari makhluk. Semua dari makhluk. Tidak boleh kita taat kepadanya fi maksiatil khaliq dengan takyid tadi. Di saat mengajak kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam hadis ini, tadi telah kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, dari Ayub, dari Muhammad ibn Sirin, dari Imrana ibni Husainin. Maka sanadnya sahih. Semua rijalnya thiqat. Ayub, dia adalah Ayub As-Sikhtiyani ibnu Abi Tamimah. Dan Muhammad ibn Sirin, imam muhaddis di zaman tabi'i. Maka sanad ini sangat sahih. Dan masih ada di riwayat yang lain dari jalan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar yang sanadnya bertumpu kepada Qutaibah ibnu Sa'id, an Laits ibni Sa'ad, an Ubaidillah ibni Umar al-Umari, an Nafi' an ibni Umar. Semua sanadnya pun rawi yang imam. Qutaibah ibnu Sa'id gurunya Imam Al-Bukhari, dan Imam At-Tirmidzi juga di sini imam. Meriwayatkan dari Laits, dan dia Ibnu Sa'ad al-Misri, imam. Meriwayatkan dari Abdullah ibni Umar al-Umari, imam. Dari Nafi', dan dia adalah imam maulanya Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis-hadis yang banyak. Periwayatannya kuat dari Ibnu Umar, meriwayatkan dari Ibnu Umar. Yang lafadznya sama. Berkata Abdullah ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha malam yu'mar bimaksiyah fa in amara bimaksiyah fala sam'a alaihi wala ta'ah. Bahwa kewajiban kita mengikuti pemerintah kita, mengikuti amir-amir kita, fima ahabba, dari perkara-perkara yang dicintai dan dari perkara-perkara yang dibenci, malam yu'mar bimaksiyah, selama pemerintah kita ini tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, dan yang lainnya. Kemudian disebutkan, fa'in amara bimaksiyah, maka jika pemimpin mengajak kepada kemaksiatan, kekufuran, menyembah kepada selain Allah, fala ta'ah wala sama', tidak ada ketaatan dan tidak ada as-sama'. Maknanya sama adalah ketaatan, ketundukan. Maka tunduk atas perintahnya, mengikuti semua perintahnya, itu tidak berhak lagi. Maka dari sini menjadi pendalilan. Ayat yang kita baca di atas, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemerintah kalian. Maka pemerintah yang bagaimana? Yang taat kepada Allah. Ini takkidnya. Dan juga di dalam hadis tadi, wahai kaum muslimin, di hadis Abi Umamah yang sahih atau hasan tadi kami sebutkan, salatlah 5 waktu kalian, puasalah bulan Ramadan kalian, bayarlah zakat kalian, taatilah pemerintah kalian, kalian masuk surga. Dengan notabene apa? Takkid tadi, pengikatan tadi, syaratnya tadi, jika mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka di dalam hadis yang kami sebutkan dari Imran ibnu Husain dan juga dari Abdullah ibnu Umar yang kami sebutkan tadi barusan, berarti dari 2 sahabat, dari Imran ibnu Husain sahih dan dari Ibnu Umar juga sahih. Dan dari riwayat sahabat yang ketiga kita sebutkan juga agar lebih kuat dari 3 sahabat, dari Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibnu Mahdi, yakni Abdurrahman Ibnu Mahdi dari Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan Ats-Tsauri. An Zubaid, an Sa'ad ibni Ubaidah, an Abi Abdurrahman As-Sulami dari Ali radhiyallahu anhu.
Maka Zubaid di sini Ibnul Harith Al-Yami rawi yang thiqah, dan Abu Abdurrahman As-Sulami juga rawi yang thiqah yang namanya Abdurrahman Ibnu Habib yang meriwayatkan dari Ali. Maka sanad yang ketiga dari Ali pun sahih. Yang lafadznya sama. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Maka maknanya tidak boleh kita taat kepada makhluk ciptaan Allah, kepada pemimpin-pemimpin, selama pemimpin itu mengajak kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Mari kita menyembah kepada selain Allah. Tentunya tidak terang-terangan, tetapi marilah kita melaksanakan pelarungan dari penyembelihan-penyembelihan kita. Kenapa dilarung? Kenapa tidak kita makan seperti ibadah sembelihan haji untuk Allah dan kita makan? Oh, tidak. Kepala-kepalanya untuk mereka yang di laut. Mengajak kepada kesyirikan. Maka tidak ada lagi ketaatan kepada pemimpin seperti ini. Maka ini masalah yang ketiga, dan masalah yang keempat dan yang kelima masih banyak. Namun saya takut adzan. Masih ada waktu adzan? Tidak ada. Hanya 3 menit. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Dalam waktu 3 menit ini mungkin kita simpulkan. Maka conclusion ataupun resum ataupun intisari dari pelajaran kita dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang kita berikan pada kunjungan daurah di Palu yang kedua ini adalah bagaimana kita bermuamalah di dalam syariat Islam dengan pemerintah kita. Kita telah masuk 3 perkara. Dan masih ada perkara yang lain, insya Allah besok kita sambung di waktu lain mulai dari jam 10 sampai zuhur. Wallahualam di masjid mana? Al-Muhim tidak di sini. Maka disebutkan dari 3 perkara yang telah kami sebutkan tadi. Pertama, keyakinan as-salafiyah ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa taat kepada pemerintah wajib. Mana dalilnya? Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan tadi telah kami sebutkan ulil amri terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia alim ulama atau apakah dia pemimpin negeri? Maka yang rajih pemimpin negeri karena hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dengan lafaz Nabi mengatakan, "Faman ata'a amiri faqad ata'ani. Faman asa'a amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepada pemerintah kaum musliminku, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang kufur, bermaksiat kepada pemerintahku, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Maka orang-orang Khawarij yang memerangi pemerintah kaum muslimin, mereka berdosa kepada Rasulullah seperti di hadis ini. Kemudian kesimpulan yang kedua dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tentang permasalahan kepada pemerintah. Kedua adalah kita yakini taatnya kita kepada pemerintah kita penyebab shortcut or highway to heaven. Jalan pintas menuju surga. Mana dalilnya? Hadis Abi Umamah. Hadis yang telah kami sebutkan dengan sanadnya tadi. Bahwa barang siapa yang bersolat 5 waktu. Dan berpuasa Ramadan. Dan membayar zakat. Dan taat kepada pemerintahnya. Maka masuk kepada surga. Dari mana dia inginkan. Maka ini juga tadi kami sebutkan. Cobalah mereka orang-orang Khawarij baca hadis ini. Tidak butuh lagi kalian bergerilya di hutan untuk menembaki kaum muslimin. Baik para serdadu yang mengejar kalian dari Brimob, Kopassus, Marinir, dan pasukan anti teroris, Gegana dan sebagainya. Tidak usahlah. Kalian datang ke kota, bertaubat, kemudian beribadah sholat 5 waktu bersama jamaah, puasa Ramadan, kemudian belajar menuntut ilmu seperti di sini. Taat kepada pemerintah, jangan berbicara buruk kepada pemerintah, jangan mengajak untuk berbuat huru-hara dengan pemerintah, kalian masuk surga. Ini yang kedua. Semoga mereka mendengar dari hadis-hadis ini. Dan perkara yang ketiga, syarat dari kita mentaati pemerintah tadi yang wajib dan disebutkan di hadis mengikuti pemerintah, ketaatan kepadanya masuk surga, ada syaratnya. Apa? Hadis yang diriwayatkan 3 sahabat, siapa tadi?
Imran ibnu Husain kedua, Ali radhiyallahu anhu ketiga. Ketiga siapa? Tidur. Khusyuk. Maka ketiga dari Abi Hurairah atau dari Ali, dari Imran dan Abi Hurairah, dari Ibnu Umar. Maka tiga sahabat ini semuanya maknanya sama. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin negeri atau kepada bawahannya dari staf-stafnya selama mereka mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, maka tidak boleh taat. Mungkin ini tiga perkara yang penting yang bisa kita sampaikan karena waktu yang singkat ba'dal maghrib ini. Namun insya Allah di kesempatan yang akan datang mulai dari esok hari jam 10 sampai duhur, maka kita akan melanjutkannya, dan ba'dal maghrib di masjid yang lain pun kita akan melanjutkannya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.